Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan melengkapi tugas formatif rekayasa perangkat lunak yang disusun oleh Muhammad Rizky Prima. Saya ambil tugas keempat, yaitu tentang model rekayasa perangkat lunak. Untuk itu di sini saya akan langsung mulai saja. Model proses rekayasa perangkat lunak itu yang pertama ada identifikasi dan pemilihan proyek, inisiasi dan perencanaan proyek. Yang ketiga ada analisis, dan yang keempat ada desain. Yang kelima implementasi, dan yang keenam ada perawatan. Di sini saya mengambil persamaan model rekayasa perangkat lunak. Yang pertama yaitu kebutuhan terhadap definisi masalah yang jelas. Terus yang kedua tahapan-tahapan pengembangan yang teratur. Yang ketiga stakeholder berperan sangat penting dalam keseluruhan tahapan pengembang. Yang keempat dokumentasi merupakan bagian penting dari pengembangan perangkat lunak. Dan yang kelima keluaran dari proses pengembangan perangkat lunak harus bernilai ekonomis. Di sini model pengembangan perangkat lunak saya mengambil hanya 3. Yang pertama waterfall model, prototype, dan RAD atau Rapid Application Development. Di sini saya akan coba bahas untuk yang model waterfall, di mana ada 5 tahapan untuk model waterfall. Yang pertama ada tahap investigasi, yang kedua tahap analisis, yang ketiga tahap desain, yang keempat tahap implementasi, dan yang kelima adalah tahapan perawatan atau maintenance. Nah, di sini ada gambar yang menunjukkan waterfall seperti air terjun. Di sini investigasi, analisis, desain, implementasi, perawatan. Untuk investigasi dan analisis itu mengumpulkan kebutuhan secara lengkap, kemudian dianalisis dan didefinisikan kebutuhan yang harus dipenuhi oleh program yang akan dibangun. Fase ini harus dikerjakan secara lengkap untuk bisa menghasilkan desain yang lengkap. Terus yang ketiga langsung ke desain. Dalam tahap ini pengembang akan menghasilkan sebuah sistem secara keseluruhan dan menentukan alur perangkat lunak hingga algoritma yang detail. Jadi akan dibuat desainnya. Terus yang keempat implementasi, yaitu tahapan di mana seluruh desain diubah menjadi kode-kode program atau mengubah bahasa ke programming. Kode program yang dihasilkan masih berupa modul-modul yang akan diintegrasikan menjadi sistem yang lengkap. Terus untuk operation maintenance, yaitu hanya proses perbaikan sistem yang sesuai. Jadi hanya perawatan saja. Terus yang selanjutnya saya akan membahas model prototype. Di sini ada gambar yang pertama mendengarkan pelanggan, membangun memperbaiki market, uji pelanggan, mengendalikan market. Model ini dimulai dengan mengumpulkan kebutuhan. Pendekatan prototyping model digunakan jika pemakai hanya mendefinisikan objektif dari perangkat lunak tanpa merinci kebutuhan input, pemrosesan, dan outputnya. Sementara pengembangan tidak begitu yakin akan efisien algoritma, adaptasi sistem operasi, atau bentuk antarmuka manusia mesin yang harus diambil. Di sini akan menjelaskan, mendefinisikan, mendengarkan pelanggan, yaitu objektif secara keseluruhan dan mengidentifikasi kebutuhan yang sudah diketahui. Jadi kita mengidentifikasi kebutuhan yang sudah diketahui. Jadi mencakup dulu semua, baru kita melakukan perancangan yang kedua.
yaitu membangun perbaikan market secara cepat sebagai dasar untuk membuat prototipe. Yang ketiga, uji pelanggan, yaitu menguji coba dan mengevaluasi prototipe kepada pelanggan, kemudian melakukan penambahan dan perbaikan terhadap prototipe yang sudah dibuat. Jadi apabila ada uji kepada pelanggan, ada kekurangan atau kelebihan, itu bisa langsung dilakukan oleh si pembuat sistem prototipe model ini. Jadi dia menanyakan kepada pelanggan apakah sudah sesuai apa belum. Jika sudah sesuai, maka tidak akan melakukan revisi. Dan apabila ada kekurangan-kekurangan yang menurut pelanggan itu kurang jelas atau kurang sempurna, maka akan melakukan perbaikan. Di sini ada model ketiga, yaitu model RAD, yaitu Rapid Application Development. Dari gambar kita udah bisa menjelaskan bahwa RAD ini, development ini, melakukan pengerjaan dengan sistem tim. Model proses pengembangan perangkat lunak secara linear sekuensial yang menekankan pada siklus pengembangan yang sangat singkat atau pendek. Jika kebutuhan dipahami dengan baik, proses RAD memungkinkan tim pengembang menciptakan sistem fungsional yang utuh dalam periode waktu yang sangat pendek. Jadi jika melakukan tipe model RAD ini kemungkinan akan lebih cepat dikarenakan kita membuat dengan sistem tim bekerja sama gitu. Nah, model RAD itu ada 5 pemodelan. Yang pertama ada pemodelan bisnis, pemodelan data, pemodelan proses, pembuatan aplikasi, dan pengujian dan pergantian. Untuk pemodelan bisnis, saya akan jelaskan aliran informasi di antara fungsi-fungsi bisnis dimodelkan dengan suatu cara untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut. Informasi yang mengendalikan proses bisnis, kemana informasi itu pergi, siapa yang memprosesnya. Yang kedua, pemodelan data. Aliran informasi yang didefinisikan sebagai bagian dari fase pemodelan bisnis disaring ke dalam serangkaian objek data yang dibutuhkan untuk menopang bisnis tersebut. Nah, yang ketiga, pemodelan proses. Aliran informasi yang didefinisikan dalam fase pemodelan. Data ditransformasikan untuk mencapai aliran informasi yang perlu bagi implementasi sebuah fungsi bisnis. Dan yang keempat, pembuatan aplikasinya. Selain menciptakan perangkat lunak dengan menggunakan bahasa pemrograman generasi ketiga yang konvensional, RAD lebih banyak memproses kerja untuk memakai lagi komponen program yang telah ada atau menciptakan komponen yang bisa dipakai lagi. Pada semua kasus, alat-alat bantu otomatis dipakai untuk memfasilitasi konstruksi sebagai perangkat lunak. Yang kelima, pengujian dan pergantian. Karena proses RAD menekankan pada pemakaian kembali banyak komponen yang telah diuji. Hal ini mengurangi keseluruhan waktu pengujian, tapi komponen baru harus diuji. Segitu saja dari saya untuk penjelasan mengenai tugas formatif model perangkat rekayasa perangkat lunak. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tarak Taktung 2020.